Perkenalkan, nama saya Jeremy Gultom, NIM 2306121, kelas PTNA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Tati Widianasari, SPTMP. Pertama, kenapa penyebab susu menggumpal ditambahkan asam? Karena asam mengikat rantai negatif pada protein sehingga menyebabkan terjadinya penggumpalan. Karena susu mengandung protein, maka akan terjadinya penggumpalan. 2. Mengapa enzim dapat melumatkan daging? Karena enzim bromelin dapat memutuskan rantai peptida pada daging sehingga menjadi lunak. Dan zat aditif pada bromelin yaitu zat asam. Dan kenapa enzim bromelin dapat bekerja pada suhu ruang? Karena enzim bromelin mengandung dapat bekerja hanya pada suhu ruang. Jika pada suhu panas dia akan terdenaturasi, dan pada suhu dingin dia tidak akan bekerja secara maksimal. 3. Pengaruh suhu pada enzim. Pengaruh suhu pada enzim, biasanya enzim hanya bekerja pada suhu ruang. Enzim tidak dapat bekerja di atas suhu 30 derajat karena dapat menyebabkan pendenaturasian atau perusakan. Seperti contoh enzim bromelin, ptyalin atau saliva, dan enzim papain hanya bekerja pada suhu ruang. Untuk soal nomor 4, perbedaan antara pengujian karbohidrat, bahan yang mengandung karbohidrat, dan bahan yang mengandung lemak. Jika bahan yang mengandung karbohidrat dia dituang dengan betadin, maka betadin itu akan berwarna ungu karena natrium warna ungu atau kehitam-hitaman. Disebabkan jika natrium bercampur dengan karbohidrat, maka itu akan menimbulkan warna yang kehitam-hitaman atau keunguan. Sedangkan untuk lemak, jika suatu lemak ditaruh di kertas tipis, dia akan membuat kertas itu tembus pandang dan sedikit berminyak dan sedikit licin. Penyebabnya adalah karena lemak mengandung minyak, dan jika minyak dituangkan ke kertas maka akan menyebabkan tembus pandang. Lalu yang kelima, ini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu judul jurnal dan sumbernya. Judul jurnal saya adalah evaluasi penggunaan silika terhadap metabolisme mineral pada unggas, dan dikarang oleh Gus Kuma, Maradon, dan Sumiati. Perlakuannya, tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui metabolisme mineral pada ternak unggas. Lalu perlakuannya, salika pertama dihancurkan, lalu ditambahkan pada pakan ternak unggas ayam broiler. Kesimpulannya, terjadi metabolisme CU dan ZN pada tubuh ternak unggas. Baru yang soal berikutnya, metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada ternak ruminansia. Yang pertama untuk karbohidrat, pertama hemiselulosa dan selulosa dipecah. Hemiselulosa menjadi pentosa, sedangkan selulosa menjadi fruktosa, sedangkan glukosa menjadi gliserol 6-fosfat. Lalu ketiga ini menyatu dan membentuk fruktosa 6-fosfat. Lalu fruktosa 6-fosfat ini akan menghasilkan metanat, butirat, propionat, dan asetat. Lalu untuk protein, pertama protein akan
Pertama, protein akan dipecah menjadi NHP murni dan protein murni dan NHP makanan. NHP makanan ini akan membentuk NH3 yang berfungsi untuk memperbarui sel-sel dalam tubuh. Lalu yang kedua ini akan menyatu dan menjadi protein atau mikroba protein. Mikroba protein ini yang akan masuk ke dalam rumen. Biasanya pada ternak non ruminansia tidak perlu diberikan banyak protein karena protein tersebut akan terbentuk menjadi NH3. Biasanya jika terbentuk menjadi NH3, ia tidak akan berpengaruh besar pada pertumbuhan bobot prabadan. Lalu lemak. Pertama, lemak akan dipecah menjadi triacylglycerol dan galactoacyl glycerol. Lalu kedua ini akan menyatu membentuk asam lemak. Lalu asam lemak ini akan membentuk linoleat, liponlinoleat, dan oleat. Lalu zat-zat mineral yang sangat bagus untuk ternak unggas pertama adalah kalsium, mangan, dan natrium klorida. Kegunaannya biasanya kalsium dapat mengurangi atau mencegah terjadinya keropos pada tulang ternak. Lalu mangan dapat membentuk tulang dan jika tidak diberikan dapat menyebabkan kelumpuhan dan kerusakan pada tulang unggas. Dan natrium klorida berfungsi menjaga cairan di dalam tubuh ternak. Biasanya jika tidak diberikan dapat menyebabkan penurunan produksi. Begitu juga untuk ternak ruminansia. Biasanya kegunaan ini gunanya untuk menjaga produksi, kegunaan mineral untuk menjaga produksi, menjaga tulang, dan mencegah kerusakan pada tulang. Biasanya yang paling cocok diberikan pada ternak non ruminansia adalah kalsium, fosfor, dan natrium klorida. Kalsium berfungsi menjaga pengkeroposan pada tulang, fosfor berfungsi untuk membentuk tulang, sedangkan natrium klorida berfungsi untuk menjaga kadar cairan di dalam tubuh. Jika tidak diberikan maka akan dapat menyebabkan, pertama, jika kalsium tidak diberikan dapat menyebabkan kerusakan pada tulang. Fosfor jika tidak diberikan juga dapat menyebabkan kerusakan pada tulang, sedangkan natrium klorida jika tidak diberikan dapat menurunkan berat badan dan menurunkan produksi. Dan kesimpulannya, mineral biasanya sebagian besar berfungsi sebagai aktivator enzimatik. Demikian saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.